Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan Imam Masjid, yang ada Ustaz Bahar. Yang sama kita muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus kepada keluarga besar almarhumah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah takziah yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seindah-indah ucapan, semulia-mulia ucapan, ucapan yang mulia itu adalah ucapan yang pertama terucap ketika Nabi Adam alaihi salam ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ayat ini kita baca dalam 5 kali sehari semalam, 17 kali. Ayat ini mengandung penafsiran Rabbul Alamin itu adalah kemahakuasaan Allah yang dijabarkan 99 namanya Allah. Itulah Rabbul Alamin, itulah alam semesta. Salam dan taslim senantiasa kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus kalam ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik untuk kita teladani sebagai umat manusia. Tidak ada yang wajib kita contohi, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu kecintaan kita kepada Rasulullah dan diberikan jaminan kepada kita, orang yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 salawat. Siapa yang salawat kepada Rasulullah 10 salawat, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali, saya akan menuntunnya melewati titian siratal mustaqim sampai masuk ke dalam surga kenikmatannya Allah. Ini jaminannya malaikat Jibril bagi umatnya Rasulullah yang bersalawat 10 kali. Malaikat yang kedua datang kepada Rasulullah, malaikat Israel, pencabut nyawa. Ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali sampai 100 kali, saya akan mencabut rohnya seperti saya cabutnya para nabi dan rasul. Malaikat ketiga datang kepada Rasulullah, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Israfil. Mana itu malaikat Israfil? Yang meniup sangkakala. Tugasnya apa? Sampai sekarang malaikat Israfil itu trompetnya sudah ada di mulutnya. Tunggu perintah dari Allah, kapan dia diperintahkan untuk menghancurkan alam semesta ini. Coba kalau dia tidak mau dengar, tidak mau taat kepada Allah, coba-coba dia tiup sangkakalanya itu, maka hancurlah dunia ini. Jadi tiupan pertama, dunia ini akan dihancurkan dengan tiupan sangkakala, trompetnya malaikat Israfil. Apa jaminannya malaikat Israfil kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, umatmu yang berselawat kepadamu 10 kali sampai 100 kali, saya akan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak akan bangun dari sujud saya sebelum Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Malaikat Atid datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali sampai 100 kali, apa jaminannya? Malaikat Atid, dia akan memberikan makanan dan minuman di padang mahsyar. Ketika kita minum air itu tidak akan pernah haus, dan ketika kita makan makanan yang disiapkan malaikat Atid tidak akan pernah lapar. Itu di padang mahsyar, itu 1 jengkal matahari di atas kepala kita, dan itu pun dihadapkan ke bawah. Semua otak mendidih dan semua berenang di keringatnya masing-masing. Sekarang ini matahari berada pada langit ke-7, dan itu pun dihadapkan ke atas. Panasnya bukan main. Kalau di rumah harus pakai AC, harus pakai kipas angin. Bagaimana nanti pada hari kiamat kita tidak dalam keadaan tidak pakai baju, matahari dihadapkan ke bawah 1 jengkal di atas kepala kita, maka semua otak mendidih. Siapa yang tidak mendidih otaknya dan siapa yang akan dijamin makanannya? Orang yang selawat kepada Rasulullah dan tidak akan haus dan tidak akan lapar, dan pakaiannya itulah zakat fitrah kita. Jadi orang yang membayar zakat fitrah itulah pakaian kita. Apalagi balasannya, orang yang berpuasa dibalas juga di situ, diberikan makanan dan minuman. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, inilah pengantar pertama tentang orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan kita diciptakan oleh Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah kujadikan jin dan manusia hanya untuk liya'budu, menyembah kepada Allah. Maka tujuan kita diciptakan hanya menyembah kepada Allah. Bagaimana cara menyembah? Melalui dengan salat. Dan salah satu perintah yang langsung diterima langsung oleh Rasulullah kepada Allah hanya salat. Semua perintah yang wajib hanya satu yang langsung diterima langsung kepada Allah, hanya salat. Perintah puasa itu diterima perintahnya di dunia. Zakat juga begitu, haji juga begitu, berinfak dan bersedekah. Semua yang dilarang dan diperintahkan semua diterima, diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril di bumi. Hanya satu yang langsung diterima khusus. Di mana diterima? Di Sidratul Muntaha, melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai langit kelima, keenam sampai ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu hanya Nabi yang mampu menembus itu. Malaikat Jibril tidak mampu menembus Sidratul Muntaha. Bagaimana ketika Rasulullah menghadap kepada Allah? Apakah Rasulullah berdiri? Tidak. Apakah Rasulullah dalam posisi ruku? Juga tidak. Apakah Rasulullah menghadap kepada dalam posisi sujud? Juga tidak. Apakah Rasulullah menghadap kepada dalam posisi duduk? Juga tidak. Jadi bagaimana seorang hamba menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah ketika menghadap kepada Allah di Sidratul Muntaha, berhadapan langsung dengan Allah, Rasulullah beri salam. Apa salamnya? Bukan Assalamualaikum. Salamnya Rasulullah kepada Allah, At-tayyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Salam penghormatan, salam pengaguman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Nabi, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Rasulullah sudah aman, dia sudah dijamin dirahmati, diberkati oleh Allah.
Apakah Rasulullah gembira? Tidak. Yang dia ingat bukan istrinya Rasulullah. Yang dia ingat bukan orang tuanya Rasulullah. Yang dia ingat bukan anaknya, bukan cucunya, bukan sahabatnya. Yang diingat kita. Sehingga Rasulullah menjawab salamnya Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas orang-orang yang mengerjakan amal soleh, yang mengikuti Rasulullah. Itulah yang selamat. Maka kita ini umatnya Rasulullah, orang yang sudah dijamin keselamatannya. Yang mana yang selamat? Itu tadi, yang mengerjakan sholat, amal soleh, yang dikerjakan 5 kali sehari semalam. Kenapa harus sholat? Karena sholat adalah kunci utama. Walaupun kita puasa, zakat, haji, berinfak dan bersedekah, tapi tidak sholat, tidak ada guna-gunanya itu haji, tidak ada guna-gunanya itu puasa, zakat, infak dan sedekah, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena yang pertama diperhitungkan, yang pertama ditanya adalah as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Jadi semua amal ibadah kita sudah ada di dalam surga, tapi masuk di dalam surga kuncinya bukan kunci lemari, bukan kunci motor, bukan kunci mobil, bukan kunci rumah dipakai. Kuncinya surga adalah salat. As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Jadi yang buat kunci itu kita sendiri, yang buat surga kita sendiri. Sudah ada jaminan surga, tapi memasukinya harus miliki kuncinya. Allah sudah berikan kita surga, tapi tidak ada kuncinya yang kita miliki. Tidak ada BPKB-nya, ada STNK-nya, tapi tidak ada BPKB-nya, tidak bisa kita miliki. Maka yang kita harus cari adalah BPKB-nya, hak milik penuh. Nah itu. Kalau STNK-nya bisa jadi kasih kita, nih, bawa ini motor, bawa ini mobil, ini STNK-nya. Tapi buku miliknya dikasih, karena hak miliknya itu adalah BPKB, sertifikatnya. Jadi sertifikat masuk di dalam surga adalah sholat. Maka inilah yang diulang-ulangi 5 kali sehari semalam. Dan inilah juga yang akan menjawab pertanyaannya mungkar dan nakir ketika kita ditanya di dalam kubur. Mulut tidak akan bicara, dikunci mulut ini untuk menjawab pertanyaannya mungkar dan nakir. Ada pernah tanya, Ustaz, saya sudah hafal itu kalau ditanya sama mungkar dan nakir. Apa ke Yesus kalau saya ditanya, "Man rabbuka, siapa Tuhanmu?" Saya jawab, "Tuhan saya ada Allah." "Man nabiyuka, siapa nabimu?" Saya jawab, "Nabi saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kalau ditanya, "Man imamuka, apa imammu?" Al-Qur'anul Karim. "Man ihwanuka, siapa saudara-saudarimu?" Adalah kaum muslimin dan muslimat. "Man kiblatuka, apa kiblatmu?" Baitullah. Saya tidak dipukul mungkar dan nakir. Saya bilang itu mulut tidak berfungsi. Dikunci semua panca indera. Yang menjawab menjawab pertanyaan mungkar dan nakir adalah sholat. Jadi kalau tidak sholat, bagaimana jawab itu? Menangkis itu pertanyaannya mungkar dan nakir. Nah mulut kita ini dikunci, tidak bisa bicara. Maka ketika ditanya, "Man rabbuka?" maka yang menjawab pertanyaan mungkar dan nakir adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Itulah man rabbuka, siapa Tuhanmu. Allahu Akbar. Takbir yang menjawab di dalam salat. Kata salat, "Wahai hamba Allah, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Saya akan menjawab pertanyaannya mungkar dan nakir." Maka dia akan tampil membela kita adalah salat. "Man nabiyuka, siapa nabimu?" Maka salawat kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah salawat kita. Akan datang menjawab pertanyaannya mungkar dan nakir. "Man imamuka?" Apa imammu? Al-Quran. Maka bacaan Fatihah kita akan terbaca ulumul Quran. Kenapa itu surah Al-Fatihah dikatakan ulumul Quran? 6.660 ayat, 30 juz, 114 surah,
diturunkan 22 tahun 2 bulan 22 hari di Mekkah, 13 tahun di Madinah, 10 tahun. Karena Nabi berdakwah menerima wahyu di Mekkah itu 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadi jumlahnya 23 tahun. Nabi berdakwah 23 tahun. Nabi diangkat menjadi Rasul umurnya 40 tahun. 40 tambah 23 tahun menjadi 63 tahun umurnya Nabi. Maka setelah itu, apalagi pertanyaannya? Jadi Fatihah ini adalah dialog antar hamba dengan Allah. Itulah akan menjawab, man imamuka. Berapa huruf itu di dalam Al-Quran? 6.660 ayat, berapa huruf? Ada yang pernah hitung? Biar penghafal Quran tidak tahu itu berapa huruf. Kalkulator tidak mampu menghitung itu. Komputer tidak mampu menghitung. Dari 6.660 ayat, 30 juz, berapa kali itu berulang itu? Dari 6.660 ayat, berapa huruf? Ada yang pernah baca? Berapa juta? Jumlah huruf yang kita baca menamatkan 130 juz, 1.025.000 huruf. Jadi sama kita kalau khatamkan Al-Quran, kalau satu huruf pahalanya 10 pahala, 10 dosa yang digugurkan, 10 derajat diangkat derajat kita oleh Allah. Jadi digugurkan dosa kita 10, ya, diangkat derajat kita 10, dikasih pahala 10 kali 1.025.000 huruf. Kalau kita khatamkan Al-Quran, maka yang bisa hitung kali itu cuma menghitung berapa pahala didapatkan kepada kita. Ini baru ulumul Quran. Setelah itu ditanya lagi, man kiblatuka, apa kiblatmu? Makanya ketika kita mau salat ada kiblatnya. Mustaqiblah, menghadap kiblat. Ya, tidak ada lagi sekarang, kalau tidak ada sekarang HP kita sudah ada situ, biar di atas kapal, di atas pesawat dihadapkan saja sudah ada arah kiblatnya mau menghadap kemana. Itulah mustaqiblah. Baitullah akan datang bersaksi kepada mungkar dan nakir bahwa saya lah tempatnya dia menghadap. Inilah. Setelah itu ditanya lagi, man ikhwanuka, siapa saudara-saudarimu? Bukan saudara kandung yang datang bersaksi, yang seiman dan sekeyakinan kita, yang pernah kita temani sembahyang. Maka itulah menjawab salam, assalamualaikum warahmatullah. Dilihat itu samping kanan kita. Karena itu akan datang menjadi saksi di hadapan Allah dia kepada mungkar dan nakir yang pernah kita temani salat. Dilihat itu mukanya. Satu-satu situ. Makanya kalau kita jabat tangan, kenapa harus baca salawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itu biasa kita baca. Kita mengeluarkan uang juga salawat. Masuk rumah salawat, keluar rumah salawat. Maka itu diberkati hidupnya itu orang sebut. Diberkati usahanya. Orang yang selalu berlandaskan dengan salawat. Kenapa harus salawat? Karena ini adalah perintah dari Allah. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah dan Allah sendiri lakukan hanya salawat. Allah perintahkan kita salat, Allah tidak salat. Allah mewajibkan kita puasa, Allah tidak puasa. Mengeluarkan zakat, Allah tidak pernah mengeluarkan zakat. Naik haji bagian mampu, Allah tidak melaksanakan haji. Tapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita, memerintahkan kita salawat. Allah sendiri bersalawat kepada Rasulullah. Apa dasarnya? Khatib selalu membaca ini ayat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah itu Allah yang berkata, Allah yang berfirman. Saya Allah, itu dalam artinya kalau bahasa hakikinya, saya Allah. Sesungguhnya Allah bersalawat kepada Rasulullah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saya dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah sebagai penghormatan, pengaguman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tidak sah salat Jumat kalau hati tidak membaca salawat. Tidak sah salat maid kalau orang yang salat tidak bersalawat kepada Rasulullah. Tidak diterima doa kalau kita tidak salawat kepada Rasulullah. Itu tergantung antara langit dan bumi. Kalau kita tidak salawat, kita mohon doa kepada Allah. Itu betapa pentingnya itu salawat. Jadi kalau mau dimudahkan urusannya, diterima hajatnya, diterima doanya, perbanyak salawat kepada Rasulullah. Ustaz, salawat yang mana? Karena banyak bentuknya salawat. Ada salawat Nabi, ada salawat Jibril, ya, ada salawatnya Allah, ada salawat Nariyah, ada salawat Fatih, ada salawat Badar. Yang mana Ustaz? Yang paling pendek. Yang mana yang paling pendek? Salawatnya Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Itu yang paling pendek. Salawatnya Jibril kepada Nabi. Yang mana salawatnya Allah kepada Nabi? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana salawatnya kita kepada Nabi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa kita harus pakai Sayyidina? Nabi tidak pakai Sayyidina membaca salawat. Bid'ah, masuk neraka. Karena Nabi tidak perintahkan kita lakukan. Nabi itu tidak mau mengangkat dirinya sendiri. Sayyidina itu adalah pengaguman, penghormatan mulai dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah. Itu keluarga Nabi itu. Makanya pernah ditanya, Ustaz, yang manakah itu nama pertamanya, nama yang pertama Nabi Muhammad? Ada kan Ahmad, ada Muhammad. Nama pertama. Jadi nama yang pertama, nama Muhammad itu menjelma pada Nabi Adam. Jadi nama pertamanya itu Muhammad adalah Adam. Apa maknanya? Adam itu, jasad kita ini berbentuk seperti Nabi Adam. Apa buktinya? Kita ini berhuruf Muhammad. Jadi Adam itu berbentuk Muhammad. Min, ha, mim, dal. Muhammad. Itulah hamba. Itulah kekasih. Itulah yang selamat. Jadi tidak ada bentuk seperti ini, seperti jasad kita ini masuk neraka. Semua yang bentuk manusia masuk surga semua. Kapan yang mana yang masuk neraka? Tidak ada berbentuk manusia masuk neraka. Akan dibentuk jasadnya, bukan berbentuk manusia lagi. Maka orang yang tidak sholat itu nanti dibangkitkan dalam berbentuk babi. Jadi orang yang tidak sholat ketika nanti dibangkitkan dari kuburannya, itu tidak berbentuk manusia, dalam berbentuk binatang yang haram. Maka itu yang membedakan orang yang sholat dan yang tidak sholat. Jadi orang yang sholat tetap dia berbentuk Muhammad, dan orang yang tidak sholat berbentuk binatang. Mana kita pilih? Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi ini satu. Ini Adam, Ahmad, Muhammad. Jadi bentuk kita ini berbentuk huruf Muhammad. Kalau Muhammad yang sholat, Allah menerima sholat, maka pasti diterima sholat kita. Maka dalam ilmu tasawuf, ketika kita sholat, bukan Nur Saling yang sholat. Yakinkan yang sholat adalah Muhammad, yang terima sholat adalah Allah. Allah Muhammad, itulah yang diterima, itulah yang selamat. Itu hakikat. Jadi ketika kita mentakbir, niatkan yang sholat adalah Muhammad, yang menerima sholat adalah Allah. Insya Allah diterima sholat kita. Kalau Muhammad tidak pernah ditolak permintaannya, tidak pernah ditolak ibadahnya. Kalau kita banyak dosa, pasti banyak ditolak. Makanya kenapa harus sebelum menghadap kepada Allah harus suci, harus mengambil air wudu. Karena kita mau menghadap kepada yang suci, yang maha kudus hanya kepada Allah, yang diterima hanya Allah, hanya orang yang suci.
Maka kita sebelum menghadap kepada Allah harus suci, harus mengambil air wudu. Itu yang harus dibersihkan. Setelah kita bersihkan tangan kita, maka berguguranlah dosa-dosanya tangan kita. Ketika membersihkan hidung kita, mulut kita, hidung kita, telinga kita, mata kita, kepala kita, maka seluruh dosanya lidah kita, hidung kita sembarang dia cium, pendengaran sembarang dia dengar, ya. Penglihatan sembarang dia lihat. Yang tidak dia lihat mengatakan saya lihat. Yang sebenarnya belum bisa dia lihat ya, gratis ini. Apalagi kalau dia lihat situ yang cewek-cewek cantik pakai seksi, pasti matanya membelala. Biar nenek-nenek pasti membelala matanya di situ. Kenapa? Gratis itu. Dosa lagi mata kita. Maka sebelum 5 kali, kita 5 kali sehari semalam dalam keadaan fitrah kembali suci. Jadi bukan 1 kali dalam 1 tahun kita suci kembali fitrah, tapi kita kembali fitrah itu 5 kali sehari semalam. Jadi 5 kali sehari semalam itu kita disucikan oleh Allah untuk menghadap kepada yang suci. Setelah itu diperiksa pakaian, mulai dari kaki sampai kepala. Ini sarung dari mana sumbernya? Ini baju dari mana? Baju dalam bagaimana? Anggap ini sorban dari mana? Kacamata, songkok, jam tangan, cincin, semua yang melekat harus tahu dari mana sumbernya. Kalau syubhat tidak jelas sumbernya, jangan kita pakai sembahyang. Kenapa orang tua dulu, saya selalu ingat, kalau hasil panennya orang tua, kalau dia jual, yang pertama dibelikan pakaian sholat, karena jelas sumbernya. Itu dulu, saya selalu ingat itu. Kenapa? Hasil panennya itu yang dibelikan adalah pakaian sholat. Suci, tahu sumbernya. Ini kalau tidak jelas sumbernya jangan kita pakai. Belikan saja yang lain. Ini yang tahu sucinya pakaian itu kita sendiri. Ini satu untuk menghadap kepada yang suci. Jamaah tasbih yang sama dimuliakan oleh Allah. Ini yang harus kita jaga. Apalagi yang harus kita jaga dalam kehidupan ini. Jadi setelah pakaian kita suci, tempat yang kita tempati untuk ibadah harus suci. Lagi dulu kalau itu harus suci, tidak ada tai di situ, tai apakah di situ sudah dinyatakan bersih, maka itu dipakai sujud. Maka setelah itu kita, kenapa di situ kita baca innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin? Kenapa itu dibaca setiap selesai ambil air wudu? Kenapa itu? Jadi kita di situ bahwa kita disucikan baik dari jasadia dan lahiriah dan batini kita dengan taubat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kita sudah dihapus dosa kita dengan taubat dan dihapus dosa kita dengan jasa kita dengan taharah. Jadi kita dalam posisi bersih lahir dan batin. Pembersih lahir kita adalah air, batin kita adalah taubatan kepada Allah. Itu hakikatnya, kenapa itu dibaca, bukan yang lain. Baru kita menghadap kepada Allah, menghadap kepada yang suci. Berarti kita sudah disucikan, disucikan pakaian kita, disucikan jasadia kita, baru menghadap kepada yang suci. Sebelum kita menghadap kepada Allah, apa yang kita berniat? Setelah itu kan kita membaca doa iftitah. Setelah itu kita membaca apa? Kita takbiratul ya. Takbiratul ihram inilah yang menembus menghadap kepada Allah. Allahu Akbar. Inilah menembus langit pertama sampai langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha. Inilah kunci penembus. Kenapa dikatakan doa iftitah? Itu doa iftitah bahasa Arab. Doa iftitah itu doa pembuka. Jadi kalau mau buka, baca doa iftitah. Pembukanya sholat, membuka pintu langit, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu tadi takbir. Setelah takbir, baru kita Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kenapa ini yang dibaca, bukan yang lain?
Karena ini yang pertama dibaca Rasulullah ketika dia lahir dari perut ibunya. Dalam kitab Barasanji dijelaskan ketika Rasulullah lahir pada hari Senin, ketika fajar menyingsing di pagi hari, dia diapit oleh para malaikat dan bidadari. Rasulullah lain cara lahirnya, beda ketika kita lahir. Kalau kita semua yang lahir itu, baik yang disesar maupun yang lahir lewat pintunya keluar, itu posisinya menghadap ke tanah, sujud ke tanah. Bagaimana Rasul lahir? Hanya Rasulullah yang beda lahirnya, tidak sama umatnya lahir. Bagaimana Rasulullah lahir? Rasulullah ketika dia lahir, ibunya tidak merasakan sakit dan tidak ada darah keluar. Rasulullah lahir dalam keadaan suci bersih, sudah disunat, sudah terpotong pusarnya, dan ketika dia keluar dari perut ibunya, dia menghadap ke aras, ke langit. Lantas kedua tangannya diletakkan ke tanah. Lantas dia berucap, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini doa pembuka. Jadi kalau kita mau buka usaha baru, lahan baru, itu doa pembukanya. Kenapa? Karena itu yang dibaca Nabi sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Ini juga yang dibaca di dalam salat sebagai pembuka doa iftitah. Setelah kita buka dengan kebesaran Allah, baru kita baca inni wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Ini baca dulu sita itu, baru situ kita baca kul inna sholati, sesungguhnya salat, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Jadi kita 5 kali sehari semalam melapor kepada Allah di Ziratul Muntaha, ya Allah, saya siap hidup dan saya siap mati. Maka orang yang menjaga salatnya tidak pernah takut mati dimanapun dia berada. Kenapa? 5 kali sehari semalam melapor kepada Allah. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku untuk Allah semata. Serahkan dirinya, hidupnya dan matinya diserahkan kepada Allah. Maka orang tidak pernah takut mati. Di atas pesawat tidak pernah takut. Di atas mobil, di atas laut, di atas perahu tidak pernah takut mati dimanapun. Kenapa 5 kali sehari semalam melapor siap hidup dan siap mati? Yang takut mati, yang tidak pernah lapor, tidak pernah sembahyang. Kenapa? Baru bisa kepala, baru ingat Tuhannya. Takut mati. Kenapa harus takut mati? Nah, memang kita harus kembali ke sana. Yang masalahnya kita sudah siapkah kita mati? Jangan sampai karena mati itu bukan orang yang sakit. Ada orang yang tidak sakit langsung mati. Ada yang kemarin sepupu saya di Jeneponto, ya, sementara membaca Idul Fitri. Jadi pas dia selesaikan khutbah keduanya, jadi diturun di podium di podium itu dipapa dengan jamaah. Yang bagusnya matinya itu Pak, sementara ibadah Idul Fitri lagi, baru dia situ dikembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita cari. Yang kita minta juga mati dalam sholat. Itu sudah jelas bahwa kita mati dalam husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Diakhiri dengan kehidupan dengan amal baik. Sementara zikir kita mati, alhamdulillah. Sementara mengaji kita mati, alhamdulillah. Itu yang kita cari. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa mati di dalam sholat? Diminta kepada Allah. Di mana mintanya? Di sujud terakhir. Karena salah satu doa yang yang langsung dijawab oleh Allah ketika sujud. Jadi setelah kita membaca Subhana Rabbiya'ala wa bihamdi 3 kali, ada 3 yang selalu kita ulang-ulangi minta. Ya Allah, cukupkan rezekiku ya Allah. Itu dalam hati mohon kepada Allah. Jangan dilapaskan, hati mohon langsung kepada Allah. Karena tidak bisa ditambah itu salat bacanya. Hati mohon, cukupkan rezekiku ya Allah, bukan tambah. Ini yang pertama diminta. Yang kedua diminta yang mana? Berikan kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Jadi sehat jasmani, sehat rohani. Yang ketiga diminta, matikan saya dalam husnul khotimah, mati di penghujung dengan amal-amal baik. Itu husnul. Husnul itu baik.
Khatimah itu akhir hidup. Maka diminta. Sementara zikir, kata kita dalam zikir, malakal mau datang itu tadi. Jadi diminta itu dimintanya di sujud terakhir banyak kita mau anak soleh, diminta di situ semua apa yang kita minta. Yang tidak tertolak doa kita ketika sujud terakhir. Kenapa? Salah satu doa yang tidak bisa diganggu iblis ketika sujud. Kenapa? Iblis tidak mau sujud. Jadi salah satu ke depan, belakang, kanan, kiri masih bisa diganggu iblis. Itu diminta. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi inilah yang harus kita jaga. Setelah itu apa persiapan lagi yang kita harus lakukan? Belajar mati. Ibu biasa jadi belajar mati. Belajar mati sebelum mati. Salat sebelum disolati. Jadi belajar mati itu ditidur. Mati itu adalah gambaran mati. Namanya tidur itu mati subra, mati kecil. Kalau ini almarhumah ini mati kubra, mati besar, tidak balik-balik lagi. Ya mati kecil masih balik lagi. Maka disinilah kita belajar apa tuntunan Rasulullah yang kita amalkan. Jadi sebelum yang tidak biasa amalkan ini ada jaminannya. Sebelum tidur apa kita baca, dan bangun tidur apa kita baca. Bukan doa bangun tidur dan doa sebelum tidur. Ada yang biasa amalkan zikir sebelum tidur yang diajarkan Nabi? Sebelum kita tidur dan sebelum bangun tidur. Jadi jangan bangun dulu dari tidurnya, ya. Sebelum zikir itu kita baca. Jadi kalau mau tidur apa yang diajarkan Nabi? Kita disuruh hatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? Bisa? 30 juz. Ada yang bisa di sini? Yang penghafal ada? Yang anak muda ada yang bisa? 30 juz. Nggak ada yang bisa biar penghafal. Nggak ada yang bisa baca itu. Tidak tidur itu kalau dia 30 juz sudah baca. Jawabannya Siti Aisyah sama aja dengan kita. Nggak mampu ya Rasulullah 30 juz. Kata Nabi, cukup kamu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, sama nilai pahalanya kamu telah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? Surah Al-Ikhlas. Ada juga tidak tahu juga. Kulalahat. Tahu gitu ya kalau kulalahat. Tapi kalau surah Al-Ikhlas tidak tahu. Namanya itu kulalahat, surah Al-Ikhlas namanya. Tidak pernah diajarkan karena langsung dia diajar kulalahat. Tidak pernah diajarkan ini kulalahat namanya surah Al-Ikhlas. Jadi tidak tahu kalau surah Al-Ikhlas sudah hafal sebelum tidur. Kalau tapi kullu lawahat hafal nih. Sama yang tanya, siapa yang ceramah tasjid tadi malam ketiga? Yang tidak tahu, pakai jas siapa namanya? Itu tadi pakai, bukan itu ditanyakan, harus tahu tanya apa? Harus tahu namanya. Nama itu perlu. Kita bilang apa situ? Kirim surah Al-Fatihah tidak tahu namanya, salah kirim itu. Mau kirim surat atau mau kirim uang tidak tahu namanya, mau kirim kemana bu? Kalau kirim uang harus tahu namanya. Makanya dikirim lamar siapa namanya, supaya jangan sampai salah kirim. Harus tahu namanya. Sama jika kalau tadi, karena dia telepon saya, dia tidak salah nama karena jelas di situ dia nomor HP-nya tersimpan di situ. Tidak perlu dia tanya siapa nama tak. Tapi kalau orang yang baru masuk, ada juga terdaftar namanya, di HP-nya juga, dia tulis dulu nomornya, baru ditahu. Menelpon saja kalau tidak tahu, salah sambung. Jadi perlu itu nama. Makanya biasa kalau orang kirim undangan salah namanya, maka di situ mohon maaf kalau nama tidak sesuai. Karena nama itu perlu. Ya nama yang dikasih sama orang tua saya, ya Nur Salim. Apa itu artinya Nur Salim? Nur itu cahaya, Salim itu selamat. Cahaya selamat. Saya 6 saudara Nur semua. Nur Jayati, Nurdin, Nur Salim, Nur Hayati, Nur Wahid, Nur Hamsiah, Nur semua. Maka saya di situ grupnya keluarga Nur. Ternyata itu adalah doanya orang tua. Saya dulu kenapa tidak ada nama lain? Kenapa Nur semua ini awalnya saudara kita ini? Ternyata doanya orang tua, ternyata alhamdulillah apa yang diinginkan orang tua menjadi cahaya, menjadi guru semua dan menjadi pegawai negeri semua, menjadi guru agama semua. Apalagi alhamdulillah sudah injak semua tanah suci gitu.
Itu doanya orang tua setelah kita dititipkan itu. Kenapa ini nur semua? Jadi saya yang pertama cahaya jaya. Yang kedua cahaya agama, Nurdin. Saya cahaya selamat. Yang keempat Nur Hayati cahaya hidup. Nur Wahir cahaya satu. Nur Hamzah cahaya matahari. Lengkap sudah. Kawin lagi, kenapa lagi saya Nur Hayati namanya? Mantan pacarku juga Nur Hayati namanya. Saya bilang kenapa lagi Nur Hayati? Kakak juga nikah, kenapa lagi nama Nur juga awalnya, Nur Samsi. Saya bilang ini bukan secara kebetulan, mungkin itu tadi Allah sudah menang. Sehingga itu tadi bilang, itu tadi keluarga Nur. Suami istrinya saya pakai Nur. Itu jadi doa, nama itu adalah doa. Jadi jangan sembarang kita kasih nama, kasih nama artis atau kasih nama-nama pamannya Nabi. Tidak semua pamannya Nabi bagus itu, Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak bagus itu, orang kafir. Ya, bisa kasih arti Julius, Roberto, Yohanus. Apa itu? Bukan nama Islam itu. Cari di nama-nama asma situ Al-Quran situ. Abdurrahman, Abdurrahim kalau laki-laki. Kalau situ yang lihat cari yang nama-nama yang sesuai yang ketika disebut menjadi doa itu dimaksud. Jadi nama itu adalah doa. Kalau yang titel itu bukan pemberian orang tua, itu akademisi. Jadi saya pakai pertamanya di Trandus, setelah lagi tambah lagi magister agama, setelah selesai S3-nya diganti yang di Trandus menjadi DR, doktor. Itu akademisi yang kasih, bukan orang tua. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi ini yang harus kita tanamkan untuk kita amalkan. Apalagi yang harus kita amalkan? Jadikanlah para nabi memberikan syafaatnya. Jadi sebelum tidur baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, hajikan dirimu. Gimana caranya ya Rasulullah? Sebelum tidur baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah 7 kali. Itu sama nilai pahalanya kita telah menghajikan diri kita. Yang keempat, pesan Nabi, daftarkan dirimu sebagai penghuni surga. Daftarkan dirimu sebagai Adam, tempatmu ditulis di dalam surga. Gimana caranya ya Rasul? Kata Siti Aisyah, akhiri tidurmu dengan la ilaha illallah. Kenapa itu yang dibaca? Karena Nabi bilang, man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, dakhatul jannah, langsung masuk surga. Jadi ada orang yang tidak diperiksa, tidak ditahan sama mungkar dan nakir, itu langsung masuk surga. Dia masuk pintu khusus dia. Bagaimana dapat pintu khusus itu? Perbanyak dibaca la ilaha illallah. Ibu, berapa huruf itu la ilaha illallah? Berapa? Ada pernah itu? Ini satu kali kita baca 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, itu lebih berat timbangannya satu kali la ilaha illallah. Yang dapat langsung masuk surga ketika baca itu jaminannya. Berapa huruf, Bu? Berapa huruf? Pernah kita itu? Berapa? Berapa huruf? Itu jumlah hurufnya 12. 12. Lahirnya tahun 12 bulan lahir dari la ilaha illallah. 12 bulan itu tuh. Lahirnya jam 12 itu lahir dari la ilaha illallah. Itulah namanya batiniyah. Yang mana lahirianya? Muhammadur Rasulullah. Berapa huruf itu Muhammadur Rasulullah, Bu? Tidak tahu juga. Sering kita baca tapi tidak pernah berhitung. Itu kita. Berapa? Ini rahasianya itu. Saya juga baru bisa dapat. Nanti itu Pak Kiai dari Kendari itu jelaskan. Jadi saya sering baca tapi tidak tahu, tidak pernah saya hitung. Setelah saya hitung ternyata jumlahnya juga 12.
Jadi 12 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 12 huruf. Itu namanya 12 kali 12. 12 tambah 12 berapa, Bu? 24. Itu 12 siang, 12 malam. Itulah lahir dan batin. Yang ada hidupnya, yang mampu mengucapkan dalam kehidupannya ini, orang yang selalu dimudahkan dan selalu bersama dengan Allah dan Rasulnya. Maka dimanapun kita berada, selalulah bersama la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Kalau pendeknya Allah Muhammad, Allah Muhammad, Mim, alif dan mim. Itulah yang tak terkalahkan, dan itulah mimnya adalah orang yang dijamin dan dikasihi, dan selalu ketika disebut Allah, yang ada setelah Allah adalah Muhammad. Dan itulah yang untuk bisa selalu sama, maka jangan pernah lepas itu. Allah Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mau tidur, mau keluar rumah, mau naik mobil, apa saja, selalu ingat kepada Allah. Ketika diberikan sesuatu, selalulah Allahumma salli ala Muhammad. Ketika jabat tangan, Allahumma salli ala Muhammad. Apa saja, selalulah bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, ketika kita bangun dari tidur, pesan Rasulullah, sebelum kita bangun dari tidur, kalau kita miring kanan atau kiri, kita hadapkan diri kita begini bentuknya, menghadap ke atas. Luruskan badan kita, tarik nafas baik-baik, periksa hidup kita, mana yang besar, mana yang tidak besar. Orang mengatakan periksa kanan. Kalau masih besar itu nafas kanannya masih panjang urut, tapi kalau lebih besar yang kiri, ada sudah dekat-dekat itu mati. Bukan maksudnya situ, maksudnya yang mana yang kita rasakan di situ. Sudah besar, situ baru tarik, baru setelah itu kita menghadap ke aras, baru kita berzikir. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah faghfirli, ampuni dosaku ya Allah. Siapa yang baca zikir ini sebelum bangun dari tidurnya, maka seluruh dosa-dosanya dihapus oleh Allah, seluruh hajatnya dijabah oleh Allah, dan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau zikir yang setelah itu tadi, yang sebelum tidur, ditambah tadi, ya, apa zikirnya penutupnya tadi setelah baca surah Al-Ikhlas, salawat dengan menghajikan diri dengan la ilaha illallah, penutupnya la ilaha illallah al-malikul haqqun mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Siapa yang baca zikir ini sebelum dia tidur, maka dihapus dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dan dicatat namanya di dalam surga, dan tidak akan dicabut rohnya oleh malakal maut sebelum Rasulullah menampakkan wajah aslinya kepada kita. Jadi baca itu. Kita tidak pernah lihat wajahnya Nabi, tidak pernah lihat istrinya Nabi, anaknya Nabi, sahabatnya Nabi, tabi'in. Dan salah satu yang tidak bisa ditiru oleh iblis adalah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak itu baca la ilaha illallah al-malikul haqqun mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Yang pernah melaksanakan haji dan umrah itu cari ada tertulis bagian depan di Masjid Rawdah, di samping mimbar Nabi, di bagian kanan la ilaha illallah al-malikul haqqun mubin, pada mimbar bagian kiri Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Ini juga tertulis di makamnya Rasulullah, ini juga tertulis di pintunya Ka'bah di Multasam. Kenapa ini yang ditulis?
ya maka kita harus mengkaji ini ada jaminannya dihapus dosa kita, diangkat derajat kita, dan jaminannya surga kenikmatannya Allah. Dan yang keempat, akan melihat, menampakkan, akan datang kepada Nabi sebelum dicabut roh kita, akan datang memberikan syafaatnya kepada kita dan memperlihatkan wajah aslinya Rasulullah kepada kita. Maka marilah kita sebelum tidur amalkan apa yang diperintahkan Nabi. Begitu juga bangun dari tidur, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dengan ridha dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya dimohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi